Jumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jakarta sangat dramatik, Bung Firdaus ya. Ini antara putaran pertama dan putaran kedua. Ini memang agak di ujung ya. Tapi saya kira gerakan-gerakan civil society, masyarakat akar rumput ini telah memperlihatkan giginya, Bung Firdaus ya. Mereka unjuk gigi bahwa pilihan-pilihan itu tidak bisa disetir oleh elit. Pilihan itu murni dari pilihan mereka sendiri, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat hasil pencoblosan pilkada di Indonesia, termasuk juga yang di Jakarta yang kemarin gitu ya, dan berapa jam kemudian hasil quick count-nya sudah keluar, dan nampak dari hampir semua lembaga quick count, tidak hanya, ya artinya kalau kita bicara kemenangan, memang di semua lembaga quick count itu mengunggulkan pasangan Pramono Rano atas Ridwan Kamil dan Suswono begitu. Artinya ada semacam selisih hampir 10% lebih lah begitu ya. Dan kalau kita lihat juga di sisi yang kedua yang menarik adalah ada juga lonjakan untuk suara Dharma Kun ya, yang tadinya hanya pada kisaran 3 sampai 5%, tapi pada akhirnya sampai pada posisi 10%-an begitu. Dan kalau kita lihat untuk Pilkada Jakarta atau Pilgub DKI Jakarta, yang jadi pertanyaan publik adalah apakah Pilgub ini akan berlangsung satu putaran atau dua putaran gitu. Dan karena ini menarik ya, karena kalau kita lihat DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, itu masih memiliki keunikan berbeda dengan daerah-daerah pilkada yang lain, di mana untuk Jakarta itu calon gubernur terpilih harus memiliki suara 50% plus satu orang atau 50% lebih begitu. Dan kalau kita lihat dari sisi ini, maka yang menjadi pertanyaan publik, akankah atau apakah Pilgub Jakarta akan berlangsung satu putaran atau dua putaran? Nah, dari sisi ini kita bisa lihat, Bung Meldi, dari berbagai lembaga survei, gitu ya, ada 6 atau 7 yang saya lihat begitu, itu 4 diantaranya atau 5 diantaranya itu mengunggulkan pasangan Pramono dengan suara di atas 50% lebih. Ada yang 50-11, 50,08, atau 50,013 begitu ya. Artinya apa? Ini bisa dilihat sebagai bagian dari melewati margin. Dan hanya 2, itu kita lihat indikator dan survei Bank Kompas, di mana posisi suara Pramono Rano itu hanya 49, sekian, ya 49, hampir mendekati 50%. Gitu. Jadi kalau dilihat kemungkinan besar, ya sekali lagi kita menunggu bahwa hasil resmi nanti di dalam perhitungan pilkada itu merupakan hasil dari perhitungan rekapitulasi dari KPUD Jakarta, begitu ya. Tetapi kalau kita lihat kemungkinan besar pilkada DKI Jakarta sudah selesai di dalam satu putaran, dan kemungkinan kecil saja, begitu ya, kalau kita lihat nanti kemungkinan dua putaran begitu. Terlebih lagi kalau kita lihat dari hari ini, saya lihat di website Jaga Pemilu 2024 gitu yang sudah memasukkan hampir 90, ya lebih dari 90% suara di TPS gitu ya, 99% kalau tidak salah begitu ya. Artinya dari aktual account dari C1 itu suara Pramono Rano itu sudah pada kisaran 50,01%-an begitu. Artinya apa? Sudah melewati lebih dari batas 50% gitu. Dan satu ini menunjukkan bahwa seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, bahwa suara publik di Jakarta khususnya itu tidak bisa disetir atau tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, baik oleh presiden yang mengaku sebagai ketua umum partai politik atau mantan presiden atau gerombolan partai politik yang notabene ingin, artinya apa ya, merepresentasikan dari kepentingan elit berhadapan dengan kepentingan suara publik, Bu Meli. Jadi sekali lagi, Pilgub Jakarta memberikan pelajaran pada kita bahwa suara publik masih memiliki kuasa, masih memiliki makna di tengah gempuran suara elit atau konspirasi dalam tanda kutip beberapa kekuasaan, Bu Meldi. Ini adalah momentum dari oposisi, Bung Firdaus ya, untuk kembali bangkit ya. Walaupun saya kira ini titik tumbuhnya udah muncul di Jakarta. Dan saya kira oposisi akan membangun atau bangun dari tidur lamanya untuk terus berupaya mengimbangi kekuasaan yang ada. Dan kekuasaan harus melakukan mendengar oposisi atau masyarakat sipil dalam mengambil setiap keputusan yang ada dan dia tidak akan bersifat melakukan sendiri apa yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini saya kira pemerintah punya partner baru ya, yang disebut dengan oposisi, dan oposisi ini adalah sebuah ekosistem yang harus ada di sebuah bangsa. Kalau nggak, sebuah bangsa akan uh, mengalami ketimpangan-ketimpangan dalam sebuah check and balances, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau jadi kalau kita lihat dari hasil fenomena
Pilgub DKI Jakarta, walaupun sekali lagi ini merupakan hasil sementara, baik itu hasil quick count atau jaga rekap dari pemilu yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil begitu yang memantau dari formulir C1 begitu, kita bisa menarik beberapa pelajaran. Satu tentu yang kita lihat adalah bagaimana suara publik, terutama untuk daerah yang secara demografi atau kesadaran politik cukup tinggi, itu agak sulit disetir hanya karena misalnya pendekatan feodalisme atau primordialisme atau pendekatan kekuasaan begitu. Pendekatan program, pendekatan kekuasaan, pendekatan dari kerja atau tawaran-tawaran kepada publik itu jauh lebih mengemuka dibandingkan tawaran-tawaran sifatnya ya mungkin karena sembako atau karena kekuasaan atau karena misalnya setiran kelompok partai politik tertentu gitu ya. Itu menurut saya juga menjadi satu pembelajaran utama. Kemudian yang kedua memang kalau kita lihat dari hasil pilkada di Jakarta begitu, kita bisa melihat bagaimana kelompok-kelompok atau aspirasi yang selama ini bisa direpresentasikan sebagai bagian dari penyeimbang kekuasaan gitu ya. Entah itu direpresentasikan dengan partai politik atau seorang tokoh misalnya entah itu Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama atau tokoh-tokoh yang lain begitu ya. Dan itu bisa menjadi salah satu momentum gitu ya untuk melakukan proses konsolidasi atau memperkuat barisan penyeimbang dalam kekuasaan atau pemerintahan begitu. Jadi publik melihat bahwa kebutuhan adanya kelompok penyeimbang atau kelompok yang berperan sebagai oposisi merupakan satu keharusan di dalam demokrasi. Tidak ada namanya dibungkus atas nama demokrasi Pancasila, demokrasi kerukunan, demokrasi merah putih, tetapi itu menyumbat atau membatasi kanal-kanal aspirasi yang lain begitu. Harus ada penyaluran kanal aspirasi yang lain gitu. Dan di dalam Pilkada Jakarta, penyaluran aspirasi itu dijawantakan atau direpresentasikan dengan dominasi suara Pramono Rano. Dan saya pikir ini bisa menjadi satu titik balik begitu ya. Mungkinkah nanti yang jadi pertanyaan kita, mungkinkah hasil dari Pilkada Jakarta ini menjadi semacam stimulus untuk membangun kelompok-kelompok kritis yang terus bertahan di daerah atau kelompok-kelompok yang lain begitu. Jangan hanya misalnya kan tadi pertimbangan sinergi atau kepentingan segaris antar kekuasaan di pusat, pemerintahan pusat begitu ya, maka semua daerah juga harus manut dalam kerangka garis yang sama. Tidak perlu untuk itu begitu. Jadi saya pikir ini akan menjadi satu momentum begitu ya. Dan tinggal bagaimana nanti kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok intelektual mengambil posisi yang terus menjadi bagian dari kelompok yang menjaga keseimbangan di dalam aspirasi publik. Begitu. Karena sekali lagi kalau kita berkaca ya, yang kita hadapi dalam sebelum pra-pilkada 2024 adalah bagaimana dominasi kekuasaan gitu ya, bagaimana dinasti politik atau bagaimana misalnya politik harus turun-temurun dalam keluarga sanak famili gitu ya, itu yang kita akan coba pangkas begitu. Dan di dalam Pilkada DKI Jakarta menunjukkan sekali lagi bahwa kepentingan publik, kemudian juga perlunya kelompok oposisi atau penyeimbang itu menjadi keharusan. Dan apakah nanti dia akan menular kepada daerah-daerah lain? Ini yang perlu kita lihat. Tetapi sekali lagi ini menjadi momentum Bu Meldi untuk membangun kepercayaan diri kelompok penyeimbang atau kelompok oposisi di dalam sebuah negara demokrasi Indonesia, Bu Meldi. Masa bulan madu kekuasaan Prabowo ya. Prabowo dibantu temannya Jokowi. Ini jadi pendek, Bung Firdaus. Ini saya kira ini adalah memperlihatkan sehatnya demokrasi kita ya. Ya, ketika pemerintah tidak memberikan sinyal pro rakyatnya dan dia langsung dihukum dengan keadaan-keadaan sekarang gitu Bung Firdaus. Sehingga mau tidak mau sensitivitas pemerintah terutama Prabowo terhadap apa yang terjadi di bawah gitu harus makin baik gitu ya. Kalau tidak untuk 2029 mungkin dia akan punya masalah-masalah tertentu karena demokrasi kita mulai sehat, mulai tumbuh sensitivitas di masyarakat dan masyarakat bisa melakukan perubahan-perubahan cara pikir dengan cepat, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi sekali lagi, di dalam berjalannya proses pemerintahan, terutama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang baru, begitu bersama Gibran Raka Buming Raka, gitu ya, bahwa Prabowo akan menghadapi realita-realita politik yang kadang-kadang itu bisa menjadi salah satu kejutan untuk mereka, begitu. Jadi kita akan melupakan nanti pelan-pelan gitu ya, masa apa namanya bulan madu 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo, begitu ya. Dan di sisi ini mau tidak mau, pemerintahan Prabowo juga harus adaptif, harus sesuai dengan posisi atau kepentingan publik gitu ya, harus bisa menjadi pengayom gitu. Karena kalau kita lihat Presiden Prabowo Subianto ketika pulang dari lawatan ke luar negeri, kemudian mendapat desakan ataupun juga termasuk ambisi politik tanda kutip ya, kemudian mengeluarkan beberapa endorsement untuk pilkada kepala daerah begitu, mengeluarkan surat perintah kepada rakyat Indonesia untuk memilih Ridwan Kamil begitu ya. Padahal kita tahu sebagai posisi seorang presiden atau kepala negara itu sama sekali tidak patut atau tidak layak dalam sisi etika atau moral kenegarawanan begitu. Dan publik memberikan jawabannya.
Pak Prabowo, kami punya pilihan sendiri, begitu. Pilihan yang sesuai dengan aspirasi kami, begitu. Dan kita berharap nanti Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahnya termasuk kabinetnya akan menjadi fasilitator gitu ya untuk menjaga aspirasi, menjaga suasana demokrasi begitu ya, menghidupkan kembali kepentingan-kepentingan publik gitu, tanpa gimmick, tanpa benturan kepentingan atau tanpa perkulindanan kepentingan antara elit oligarki begitu. Jadi sekali lagi Pilkada DKI Jakarta menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk pemerintahan Prabowo. Tidak semua unsur kekuasaan itu bisa disetir dalam satu arwana, satu kepentingan begitu ya. Tetapi bagaimana kekuasaan pemerintah, terutama presiden atau kepala negara mengakomodir, kemudian membantu menjemai, kemudian menjaga spirit demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak Indonesia, Bung Edi. Jadi itu pembelajaran utamanya menurut saya. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Edi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.